Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Next Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing mengulas topik yang lagi marak di masyarakat yang mengenai penjualan robot yang menggunakan perizinan seperti SIUPL, kemudian PT, dan pada pagi kali ini saya ingin mengulas lebih detail mengenai perizinannya, dan saya akan coba memberi gambaran bagaimana sih seharusnya bisnis ini jalan. Namun demikian, sebelum saya mengulas lebih jauh sahabat trader, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat trader. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, sekarang lagi marak memang ya, marak dan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan menjual robot trading atau expert advisor atau pelatihan akademi dan semacam itu dengan menggunakan perizinan yang tentunya menurut saya belum lengkap. Nah, pagi kali ini saya ingin mencoba untuk mengulas dari sisi perizinannya ya. Seperti ya biasanya kalau sebuah badan usaha atau jenis usaha ingin didirikan itu selalu ada perizinannya. Nah, suatu misal kita mau membuat suatu perusahaan, harus saya contohkan di sini adalah punya perizinan PT misalkan ya. Anda harus mengurus dulu PT, kemudian Anda harus melengkapinya juga dengan SIUP, surat izin usaha perdagangan, kemudian juga ditambah dengan NIB ya, nomor induk berdagang. Nah, setelah ini diurus, kemudian PT kita ini akan peruntukkan untuk apa? Ya, kemudian suatu misal kalau PT kita, perusahaan kita ini mau menjual barang-barang dari luar negeri, misalkan suplemen atau obat, dengan penjualan direct selling atau dengan cara MLM, maka untuk pemerintah Indonesia harus mengaturnya dengan APLI, Asosiasi ya Penjualan Langsung Indonesia. Nah, ini Anda harus melengkapinya dengan perizinan tersebut. Nah, kemudian kita pecah lagi bahwa apa yang kita mau jual. Misalkan kita mau jual produk obat atau suplemen dari negara lain. Tentunya untuk memasukkan barang di sini, sebelum diedarkan atau dijual di wilayah otoritas Republik Indonesia ini, maka kita harus membuat sertifikasi dari BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Minuman tentunya, baru bisa dijual di wilayah otoritas Indonesia. Nah, ini analogi yang apa namanya, yang harus kita penuhi sebelum kita menjual produk-produk tersebut. Nah, bagaimana dengan misalkan tidak dipenuhinya sertifikasi? Satu contoh, dalam hal ini saya contohkan obat tadi ya, maka perdagangan obat ini ya, ini akan dikatakan ilegal meskipun mereka mempunyai izin PT, kemudian izin SIUP, punya NIB, kemudian juga anggota APLI, maka tetap peredaran produk tersebut dilarang di otoritas wilayah Indonesia. Nah, ini analogikanya begitu. Nah, sekarang yang lagi marak ini dan tumbuh ya, tumbuh di pasaran mengenai produk penjualan e-book atau robot trading. Nah, saya akan coba gandengkan di situ. Nah, rata-rata mungkin perusahaan ini mempunyai perizinan PT, ini sudah benar. Kemudian perusahaan ini mempunyai SIUP, kemudian perusahaan ini mempunyai NIB,
Dan juga ditambah mereka punya SIUPL, ini izin perdagangan penjualan langsung dari APLI. Dari sini ini sudah benar, karena ini sudah dipenuhi izin-izin tersebut. Namun di sisi lain yang perlu kita cermati di sini adalah robot yang dijual di masyarakat. Nah, ini sebenarnya terpisah ya. Jadi sampai di SIUPL dan peredaran untuk penjualan robotnya ini sudah benar. Tetapi di dalam transaksi perdagangan valuta asingnya ini yang perlu diwaspadai. Kenapa perlu diwaspadai? Pertanyaannya itu. Nah, pemerintah ya lewat Bapepti, kemudian tentunya dengan berkoordinasi dengan otoritas lain, Departemen Infokom, itu selalu memberikan warning atau peringatan kepada masyarakat agar lebih hati-hati menyikapi yang ini. Kenapa? Saya lanjutkan ya untuk yang penjualan robot tadi. Nah, kalau perdagangannya transaksi perdagangan valutanya ini ya, ini dilempar ke perusahaan-perusahaan yang tidak kredibel, artinya tidak berizin di otoritas negara kita, artinya di bawah Bapepti. Dan kalau saya juga cermati juga, broker-broker yang ada ini adalah broker-broker yang tidak kredibel dan tidak terregister di otoritas yang kredibel di luar negeri. Nah, yang menjadi atensi saya adalah misalkan broker-broker yang tidak kredibel ini fraud atau intinya curang, mengalami curang. Pertanyaan yang timbul yang harus masyarakat jawab atau member-member jawab adalah kemana harus mengadu? Karena kalau Anda misalkan katakanlah kita bilang scam atau fraud, akhirnya menghilang, maka Anda akan pengaduan ini akan sulit. Misalkan Anda adukan ke Bapepti atau adukan ke kantor polisi, karena broker-broker ini adalah broker-broker yang notabene tidak kredibel dan tidak mempunyai otoritas yang jelas. Ini perlu diperhatikan kepada calon member atau member yang sudah bergerak di industri ini. Nah, berarti keberadaan transaksinya ini yang selalu dicermati dan gaungkan pemerintah agar masyarakat selalu waspada. Nah, ada persoalan lagi bahwa ada pertanyaan di beberapa kolom komen saya, kalau memang ilegal kenapa pemerintah tidak segera menghentikan produk-produk seperti ini? Nah, pertanyaan ini banyak yang muncul di kolom komen di Naked21. Nah, saya akan mencoba menjawab. Di dalam peraturan perundangan yang berlaku, sebelum ada laporan dari masyarakat tentang kerugian atau dirugikan kemudian melapor, maka pihak otoritas baik itu polisi, Bapepti dan sebagainya itu tidak akan bisa menindaklanjuti. Ini adalah persoalannya. Nah, sekarang ada juga salah satu komen juga, yang penting cuan. Sampai sekarang pun sudah 2 tahun, hampir 3 tahun ini adalah cuan, profit. Menurut pengamatan saya juga, ini adalah sebuah rangkaian proses yang saya tengarai juga akan menimbulkan kerugian bagi para member maupun customernya. Nah, ada beberapa hal yang juga perlu dicermati masyarakat, karena ini adalah sebuah rangkaian ya. Bisa jadi bahwa broker-broker yang ada ya atau yang tidak kredibel ini milik dari penyelenggara, ataupun broker-broker ini terafiliasi dengan penyelenggara. Nah, ini yang perlu diwaspadai.
Makanya pertanyaan yang selalu saya sampaikan bahwa kalau terjadi fraud, maka Anda mau lari kemana? Apakah itu mungkin? Sangat mungkin bisa terjadi. Nah, ini perlu juga dicatat bagi para calon ataupun member produk-produk tersebut. Nah, suatu misal seperti tadi saya contohkan, misalkan Anda mengedarkan sebuah produk dari luar negeri yang tidak disertifikasi BPOM, itu juga ada undang-undangnya, itu termasuk juga pidana. Ya, kalau tidak salah, kalau salah mau dikoreksi, itu ancamannya bisa sampai 15 tahun penjara karena Anda mengedarkan barang yang tidak istilahnya ilegal. Nah, ini perlu juga dicatat. Nah, sebagai catatan memang juga nampaknya pemerintah sekarang ini lewat Bapepti lagi menggodok mau mengatur mengenai peredaran atau produk-produk semacam ini ya. Saya baca di media-media tentunya yang kredibel seperti CNN, CNBC, kemudian Kompas, Detik.com dan sebagainya. Itu mulai pemerintah menggaungkan akan mengatur mengenai produk-produk semacam ini. Namun demikian pesan saya juga bahwa Anda juga perlu waspada dan hati-hati. Dan kalau memang Anda juga nyaman dan tahu resikonya mengenai bisnis ini ya, dan resiko apa kemungkinan yang akan terjadi, buat saya sih itu fine-fine aja. Jadi artinya bahwa investasi itu terpenting adalah kalau kita bisa mengenali resikonya. Dan paling berbahaya investasi itu kalau kita tidak paham dengan resikonya. Bagi sahabat-sahabat trader tentunya yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan juga bagi teman-teman yang ingin diskusi secara private dan menanyakan grup WA untuk live trade saya, silakan add di description. Dan tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, perdagangan valuta asing, dan bisnis. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.